Banyak banget pertanyaan yang masuk seputar investasi. Kelihatannya teman-teman lagi banyak uang habis THR-an. Nah, di mana investasi yang bagus untuk pemula dan relatif rendah risiko, kita akan bahas di video ini. Welcome back to our channel, nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita sepasang suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan banyak temukan konten-konten seputar karir, keuangan, personal finance, family finance. Jadi kalau kalian suka konten-konten dari sini, feel free untuk subscribe dan nyalain lonceng di bawah supaya YouTube kasih tahu kalian kapan kita buat video baru lagi. Video pertama habis lebaran nih, mudah-mudahan THR kalian masih pada nyisa ya. Atau misalkan mungkin mau berstrategi nih untuk membangun portfolio dana darurat. Bulan ini kita pikir kita break dulu deh dari video mendang-mending dan kita mau coba bahas beberapa instrumen investasi yang kita sendiri juga pakai sampai sekarang dengan pendekatan investasi gaya kita. Nah, tentunya semua video kita di sini bukan financial advice, bukan juga saran atau ajakan untuk membeli produk tertentu, tapi ini semua sharing dan teman-teman harus membuat keputusan keuangan teman-teman sendiri atas dasar pertimbangan teman-teman sendiri ya. Oke, produk pertama yang akan kita bahas dan salah satu yang paling basic ya dalam investasi adalah tabungan deposito atau deposito berjangka atau time deposit ya dalam bahasa Inggrisnya. Seperti yang udah sering kami share juga, kami itu bukan tipe yang high risk high return ya. Jadi kan kalau salah satu prinsip investasi itu adalah high risk high return ya, dan kebalikannya low risk low return gitu. Mungkin buat teman-teman yang suka ambil resiko gitu, yang berani ambil resiko untuk mendapatkan return yang lebih tinggi itu ya boleh-boleh aja gitu, karena masing-masing orang punya profil resiko yang berbeda-beda. Tapi kami berdua itu sebenarnya kecenderungannya itu moderate to low risk taker gitu. Jadi kita juga nggak ambisius kalau investasi itu nggak mengharapkan return yang tinggi-tinggi. Jadi yang sedang-sedang aja lah, sedang-sedang menengah ke bawah aja gitu, karena memang secara profil resiko kami berdua juga nggak berani ambil resiko tinggi gitu. Nah, salah satu produk yang kami gunakan, yang saya pribadi gunakan dari awal karir sampai sekarang, jadi udah hampir 11 tahun ya, itu adalah deposito berjangka. Kenapa saya suka produk deposito berjangka? Karena yang pertama itu sangat-sangat predictable gitu, karena biasanya bunganya itu biasanya keluarnya bulanan gitu ya. Jadi dan kita udah tahu dari awal rate-nya itu berapa per tahun. Biasanya udah agree dari awal. Jadi ya predictable gitu, nggak ada tiba-tiba naik atau turun gitu tengah jalan, atau tiba-tiba default gitu, banknya nggak bisa membayar bunga. Selama 11 tahun saya berinvestasi di tabungan deposito itu nggak pernah sih ada kejadian seperti itu. Selalu predictable gitu ya, selalu seperti agreement di awal bunganya. Lalu juga nggak ada tiba-tiba tengah jalan ada minta biaya ini itu gitu. Jadi sangat-sangat predictable buat saya. Jadi sangat-sangat predictable dan itulah yang kami suka. Yuk kita kupas tuntas yuk, deposito berjangka itu apa sih? Oke, deposito berjangka itu adalah produk bank ya teman-teman. Jadi yang bisa mengeluarkan adalah lembaga bank. Nah, bunga yang diberikan itu biasanya akan lebih tinggi daripada bunga pada tabungan reguler. Jadi kalau misalkan teman-teman buka rekening biasa di bank, itu biasanya ada bunganya. Nah, bunganya biasanya nggak berasa tuh teman-teman, karena cuma berapa persen gitu. 1% ada nggak ya bahkan ya? Iya, dan biasanya sih tergerus sama biaya administrasi. Iya. Nah gitu. Jadi teman-teman punya pilihan. Biasanya sih kami tidak menaruh uang banyak di dalam checking account kami, karena biasanya tempat tersebut ya tempat parkir uang sementara aja. Gajian, habis itu segera kami alokasikan ke berbagai jenis instrumen investasi. Jadi biasanya rekening checking account kami itu kosong gitu. Nah, kami juga bingung ya, beberapa kali ada yang pamer gitu di ATM saldonya sampai ratusan juta gitu. Ya mungkin uang sebenarnya sudah banyak sekali, udah puluhan miliar, sehingga dia bisa taruh ratusan juta di checking account, tapi buat kami itu kurang wise. Karena di dalam bank yang sama biasanya mereka punya produk deposito yang juga bisa lebih menguntungkan kalau teman-teman pindahin uang teman-teman ke situ. Ketika dipindahin, bank juga mau menjaga uang tersebut supaya teman-teman nggak bisa sewaktu-waktu berubah pikiran. Jadi biasanya ada tenornya. Nah, tenor ini sama, prinsipnya sama kayak teman-teman tenor KPR. Intinya adalah panjangnya, berapa lama teman-teman mau diikat perjanjian dalam deposito tersebut dengan bank tersebut. Nah, ini berbeda-beda tiap bank. Jadi teman-teman bisa lihat
mana yang paling sesuai keuntungannya, juga mana yang paling sesuai dengan tujuan teman-teman berinvestasi saat ini. Jadi ada yang tenornya 1 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan dan 1 tahun tuh ada. Dan biasanya semakin panjang tenornya juga, maka bunganya akan semakin tinggi. Oke, jadi kenapa sih tabungan deposito berjangka itu bunganya bisa lebih besar daripada bunga tabungan biasa? Ya tadi itu ya, karena alasannya uang yang kita titipkan di bank itu durasinya itu sudah dikunci dari awal gitu. Kalau misalkan kita di tabungan biasa, sewaktu-waktu kita mau tarik, ya bank harus siap sedia gitu ya, iya kan? Kalau nggak bisa panik ya, saya mau tarik 100.000, loh kok tiba-tiba nggak bisa ditarik gitu kan? Tapi kalau di deposito berjangka, misalkan kita bilang kita mau nabung untuk 3 bulan, maka uang kita itu di lock 3 bulan sama bank. Jadi dalam 3 bulan itu terserah bank mau muterin uangnya kemana, mereka bisa menggunakan untuk apapun juga, diputerin untuk bisnis lending lainnya biasanya dari mereka. Dan dari situ kan mereka bisa make profit gitu ya. Nah karena itu bank juga sebenarnya lebih untung, dia lebih seneng gitu ya. Kalau yang pasti gini, oke, kamu ambilnya 3 bulan kemudian, oke saya puterin dulu ya 3 bulan, saya dapat untung sekian, nanti maka bank bisa memberikan bunga yang lebih tinggi gitu untuk para nasabah deposito berjangka. Jadi untuk bank sendiri pasti lebih prefer ya untuk tabungan deposito, karena ya itu tadi buat mereka. Jadi mereka tahu bisa seberapa lama mereka muterin uang nasabahnya nih. Tapi boleh-boleh juga, misalkan teman-teman, aku belum pede deh naruh uang 1 tahun. Misalkan kalian mau taruh sebulan gitu. Nah, ketika kalian taruh sebulan, biasanya ada yang namanya automatic rollover. Jadi kalau misalkan setelah sebulan kalian memutuskan, oh ternyata bulan depan kayaknya masih belum butuh juga dananya, kalian bisa set automatic rollover ke deposito kalian gitu ya. Kalian bisa instruksikan itu ke bank, sehingga nanti bank akan langsung menggulung apa yang digulung. Nah, teman-teman nanti bisa punya pilihan untuk menggulung pokoknya, yang pasti pokoknya ya akan digulung ke bulan seberjalan, dan untuk nanti keuntungan yang didapatkan di bulan tersebut teman-teman bisa pilih mau digulung juga jadi pokok, menambah pokok di bulan berikutnya, atau diambil sebagai keuntungan deposito. Jadi itu yang namanya automatic rollover. Jadi karena misalkan teman-teman nggak yakin mau nabung di tabungan deposito 12 bulan iya sih bunganya paling tinggi, tapi apa iya nggak tiba-tiba ada kebutuhan gitu di dalam 12 bulan. Nah kalau emang belum yakin, ya tadi bisa aro itu. Kenapa? Karena kalau justru di ambil tabungan deposito yang 12 bulan, di tengah jalan diambil, itu malah nanti bisa kena yang namanya penalti fee gitu. Jadi kalau misalkan kita sebulan, misalkan tengah bulan gitu ya, tiba-tiba ada darurat dan harus ambil, berarti kan kita sebenarnya tinggal tunggu 2 minggu lagi gitu kan, nggak nunggu setahun gitu, misalkan kalau setahun gitu. Jadi ya pastinya bunganya juga akan lebih kecil daripada kalau kita nabung yang 1 tahun. Tapi kalau memang belum yakin, ya mending ini adalah salah satu opsi yang terbaik gitu ya, bisa sebulan tapi terus digulung. Nah, untuk apa deposito berjangka dalam portfolio investasi kami? Perannya untuk apa? Nah, kalau untuk kami menggunakan deposito berjangka itu untuk dana darurat. Jadi makanya kalau kami buka deposito, biasanya kami buka yang bulanan aja, yang short term, depositonya 1 bulan. Kenapa? Kalau misalkan ya di bulan mendatang kami tiba-tiba ada kebutuhan darurat, misalkan amit-amit kena layoff, atau amit-amit ada yang sakit, atau ada kebutuhan mendadak yang besar, ya kita bisa tunggu, kita bisa harapkan dana tersebut cair di bulan ke depan. Gimana dong kok kalau misalkan masuk rumah sakit dan harus pengobatan saat ini juga? Nah, untuk itulah kami punya kartu kredit gitu. Jadi kami memang punya beberapa kartu kredit yang limitnya cukup besar, dan itu bisa dipakai sewaktu-waktu untuk kebutuhan darurat. Tentu balik lagi ya ke mindset kalian pegang kartu kredit harus benar juga. Kartu kredit adalah utang yang harus dibayar. Tapi kalian lihat strategi kita gitu. Kalau kita menggunakannya dengan benar, sebenarnya kartu kredit bisa dipakai sebagai alat penunda pembayaran, sehingga dana darurat kalian tercover, dan cycle berikutnya ketika deposito kalian cair, sebelum di roll over, kalian bisa pakai dananya untuk membayar tagihan kartu kredit tersebut. Berapa sih dana darurat yang harus kita siapkan? Nah, tentunya masing-masing orang beda-beda. Sebagai rule of thumb atau rumus umumnya gitu ya, biasanya sih orang-orang pakai 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa begitu? Karena dana darurat ini pemikirannya adalah itu tadi ya, sampai amit-amit ada kenapa-napa, dana darurat ini mampu men-sustain gitu ya, membantu
mempertahankan pengeluaran bulanan gitu ya sampai 6 atau 12 bulan ke depan gitu ya sampai kondisi kembali stabil. Pemikirannya seperti itu. Nah, kalau kami sendiri dana darurat itu kurang lebih 12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa? Karena pada saat ini tanggungan kami lumayan banyak. Maksudnya selain anak, ada juga orang tua ya sebagai senior generation. Maka dari itu kami memutuskan untuk dana darurat itu di 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, jadi balik lagi ya antara deposito berjangka atau tabungan biasa, masing-masing ada plus minusnya. Kalau deposito berjangka yang paling kelihatan adalah uang kalian nggak bisa diambil kapan aja. Kalau kalian taruh di tabungan biasa kan artinya sewaktu-waktu kalian bisa ke ATM, tarik uang, ya ada uangnya gitu. Tapi kalau deposito berjangka harus sesuai dengan tenornya tadi, berapa lama kalian terikat dalam perjanjian dengan bank. Tentunya masing-masing kalian punya tujuan keuangan sendiri-sendiri, jadi bisa dipilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian sekarang. Tapi kalau kalian saat ini punya uang yang memang belum akan terpakai untuk jangka waktu tertentu, bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam deposito berjangka karena bisa memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa dan relatif rendah risiko. Enaknya lagi, deposito berjangka itu juga sangat straightforward. Nggak ada biaya-biaya administrasi bulanan, bunga yang kalian akan terima pun nanti sudah dikenakan pajak final, jadi pada saat kalian isi SPT pun nggak usah pusing lagi. Nah, ini yang paling penting nih, karena sering banget nanya, oke, Ci, kok kalau gitu nabungnya biasanya di mana deposito berjangkanya? Nah, kita akan reveal ya hari ini. Salah satu bank pilihan kami untuk investasi di deposito berjangka adalah BPR. Kenapa? Alasan utamanya udah pasti karena bunga yang diberikan oleh BPR itu lebih besar daripada bank konvensional lainnya. Produk yang biasa kami ambil adalah 1 bulan automatic rollover karena memang tujuan kami menabung di deposito berjangka ini adalah untuk dana darurat. Jadi harus seliquid mungkin gitu sebenarnya. Tapi kenapa nggak di tabungan biasa juga ya? Karena kami tetap mau menikmati bunga yang lebih besar tadi dari tabungan deposito. Maka pilihan di jalan tengahnya adalah deposito berjangka 1 bulan automatic rollover. Nah, sekarang enaknya kalau kalian mau buka tabungan deposito di BPR, kalian nggak usah satu-satu cek ke banknya, nggak usah repot-repot juga kunjungin banknya untuk buka rekening, karena sudah ada aplikasi Komunal. Jadi Komunal ini adalah platform agregator pertama di Indonesia yang bisa hubungin kamu dengan berbagai macam BPR di seluruh Indonesia. One stop shop for your deposit solution. Keuntungannya apa aja pakai Komunal? Yang pertama, rate dan imbal hasil. Rate atau imbal hasilnya lebih tinggi. Tadi Klau udah mention ya, BPR biasanya menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi dibandingin bank-bank konvensional. Sebagai perbandingan, bank-bank umum itu bunganya kisaran 2-3% per tahun, sedangkan BPR bisa sampai 6%. Nah, bisa cek juga di lps.go.id untuk info lebih lanjutnya. Yang kedua, dana kamu terjamin sepenuhnya. Jadi, kalau nabung di BPR, sampai dengan dana 2 miliar, semua dana dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Mungkin ada ya bank-bank lain yang berani memberikan bunga di atas bunga yang sudah ditetapkan oleh LPS, yang tadi bisa dicek di websitenya. Nah, tapi untuk dana-dana tersebut yang bunganya di atas bunga yang dijaminkan LPS, ya dananya juga jadinya tidak terjamin. Maka depositonya tidak akan ditanggung semuanya oleh LPS ya. Terus melalui platform Komunal tadi, aksesnya mudah dan nyaman. Kamu bisa dengan mudah akses ke berbagai produk deposito di Indonesia secara transparan dan aman. Jadi nggak perlu tanya-tanya atau cek-cek ke banknya satu-satu, semuanya udah selesai di satu aplikasi. Nah, gimana caranya buka tabungan deposito di Komunal? Yang pertama, kamu bisa download aplikasinya lewat Google Play Store atau App Store. Kemudian, kamu bisa isi kelengkapan dokumen yang diminta di aplikasi, langsung bisa pilih produk deposito sesuai keinginan, dan transfer dananya, lalu nikmati imbal hasilnya. Nah, buat kalian yang mau coba buka deposito berjangka di Komunal, pas banget karena sekarang lagi ada skema referral. Jadi, buat nasabah yang akan pakai kode kami, yang akan kami tampilkan di layar ini, akan mendapatkan cashback 100.000 buat pendanaan pertama kalian. Total kuota promo ini, nah ini ada kuotanya nih, adalah 1.000 pengguna sampai periode berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Jadi kalau kamu mau cepet-cepetan jadi 1.000 orang pertama yang dapat 100.000 cashback, buruan pakai kode yang muncul di layar ini karena kuotanya terbatas. Nah, bersama Deposito BPR by Komunal, mari kita bersama meningkatkan perekonomian negara dengan memajukan UMKM serta komunitas di Indonesia. Komunal, tumbuh bersama komunitas. Ya, itu tadi penjelasan singkat tentang produk deposito berjangka. Mudah-mudahan cukup menjawab kebingungan teman-teman atau teman-teman yang masih penasaran mau coba gitu ya, tapi masih nggak yakin, masih nggak ngerti produknya itu seperti apa. Ya mudah-mudahan
video hari ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Produk investasi apa lagi yang kalian mau kita bahas di minggu-minggu ke depan? Coba share di komen box di bawah. Kalau punya pengalaman buka deposito juga boleh share info-info ke teman-teman di bawah supaya kita sama-sama belajar. Terima kasih udah nonton kita tiap minggu. Sehat selalu. Thank you buat supportnya buat channel kita. Sampai ketemu di video kita minggu depan. Bye-bye.